Siang tadi tanpa sengaja saya bertemu seorang klien lama di sebuah rumah makan di sekitaran SCBD, Jakarta Selatan. Seorang gadis cantik berusia 20 tahunan yang berprofesi sebagai seorang model yang sering muncul di layar kaca. Nggak banyak sih prestasi yang bisa dibanggakan karena kebanyakan waktunya dipakai untuk bikin sensasi dan hura-hura. Teringat kala itu dia bermasalah dengan suami sirihnya dan meminta saya untuk membantunya mengurusi harta gonogini yang sebenarnya bukan merupakan hak seorang istri sirih. Dia tersenyum menghampiri saya dan setelah beberapa obrolan singkat dia pergi bersama seorang laki tua menenteng beberapa kantong belanjaan. Saya hanya tersenyum simpul sambil meneruskan diskusi dengan beberapa orang teman. Tanpa sadar muncul sesuatu di kepala saya. Kok sekarang makin banyak aja ya artis atau selebriti yang memilih jalan pintas untuk menjadi kaya? Walau faktanya fenomena itu bukan hanya berlaku bagi mereka yang bekerja di dunia hiburan. Banyak sekali SPG dan karyawati yang melakukan hal sama sebagai pekerjaan sampingannya. Bahkan anak SMP SMA pun udah gak mau kalah. Demi sebuah kemewahan dan kenyamanan, mereka mau menjual harga diri. Dan yang lebih parahnya lagi, uang hasil kerjanya itu cenderung habis untuk hura-hura dan narkoba. Party, mabuk, ekstasi, sabu-sabu. Capek-capek kerja habisnya ya di situ-situ aja. Ya walaupun ada juga mereka yang mau nabung dan pakai uang haram itu untuk bantu orang tuanya. Tapi tetap, profesi itu adalah profesi yang rawan, yang pastinya bukan cuma bersinggungan dengan dosa, tapi juga dengan kesehatan dan hukum. Dalam beberapa kasus prostitusi artis yang cukup heboh kemarin-kemarin ini, memang terlihat pelakunya, si pengguna dan si penyedia, lolos dari jerat hukum begitu aja. Biasanya sih pakai dalih bahwa si wanita hanyalah korban dan prianya mendadak hilang dari pusaran kasus. Ya saya nggak tahu ya apa yang terjadi dalam proses itu, karena memang sebagian dari regulasi yang berlaku cenderung mengarah pada sang mediator atau kita sebut aja mucikari. Pasal 296 dan 506 KUHP dan pasal 27 serta 45 UU ITE memang sepertinya dibuat hanya untuk menjerat sang perantara. Walaupun bisa aja kalau mau menjerat sang penyedia dengan regulasi tadi, karena biasanya kan pasti ada ya chat antara si model atau penyedia lah pokoknya sama si perantara tadi. Entah bahas harga, lokasi, waktu, kirim-kirim foto, tapi ya balik lagi, pertimbangannya ada di tangan penyidik. Kalau buktinya nggak benar-benar kuat ya nggak akan dijerat. Daripada nanti harus bebas di pengadilan, kan bakal kena tegur sama atasannya ya. Oke, kita fokus sama prostitusinya aja. Selain pasal yang saya sebutkan tadi, sebenarnya sang penyedia bisa juga dijerat dengan pasal TPPU. TPPU itu maksudnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ya. Dalam pasal 2 Undang-Undang TPPU nomor 25 tahun 2003, pasal 2 ayat 1K, dijelaskan bahwa uang atau harta hasil perdagangan manusia yang secara spesifik ada undang-undangnya sendiri, yaitu nomor 21 tahun 2007, adalah uang hasil pidana. Dan pasal 6-nya menjelaskan bahwa siapapun yang menerima atau menguasai uang tadi bisa diancam hukuman antara 5-15 tahun dengan denda sebesar 100 juta sampai 15 miliar. Bahkan dalam pasal yang sama, ayat 1T dijelaskan bahwa uang hasil prostitusi juga bisa diancam dengan hukuman yang sama. Ya walaupun di situ nggak dijelaskan definisi hukum tentang apa itu prostitusi. Jadi ya gampangnya pakai pasal 2 ayat 1K tadi aja. Karena kan si penyedia menerima uangnya dari sang perantara tadi. Sesimpel itulah pokoknya. Walaupun sekali lagi harus kita pahami proses pembuktian nyata itu nggak semudah nyebutin pasal-pasal dalam undang-undang tadi. Ada banyak faktor penentu di sana, alat bukti, saksi, alur, bahkan nggak jarang ada pengaruh sana-sini. Yang jelas apapun ceritanya, kalau udah ditangkap karena terkait prostitusi, terbukti atau enggak, image tadi pasti akan selalu melekat dan si penyedia akan selalu dipantau sama bapak ibu polisi karena potensi untuk berulang itu sangat besar. Kalau soal si pengguna tadi gimana bang? Ya penggunanya kan biasanya bukan orang sembarangan ya, tarifnya aja gila-gilaan. Pastinya cuma kalangan atas banget lah yang mau bayar 80 juta ke atas buat kebahagiaan yang cuma 2-3 jam itu. Jadi kalau mereka hilang dari pusaran kasus bukan berarti mereka nggak diproses. Cuma mungkin ada permintaan lah biar namanya nggak di blow up. Kalau kaum pertengahan kan banyakan nyari di kota, entah panti pijit, spa, diskotik, karaoke plus, atau mungkin ya langsung aja kayak di beberapa tempat yang sempat fenomenal itu. Tapi kok mereka lancar-lancar aja ya, padahal kan bisa disebut penyedia juga. Kayaknya kita nggak perlu melebar lah sampai ke situ. Oke, sampai di sini dulu ya. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Banyak orang berkata bahwa prostitusi adalah profesi tertua di muka bumi ini. Ya, saya nggak bisa membuktikannya karena saya kan masih cukup muda. Tapi satu hal yang bisa dipahami bahwa prostitusi artis atau siapapun wanitanya
Selama dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak ditata dengan baik, akan membuat negeri ini menjadi kotor, jorok, dan berpengaruh banget sama pola pikir generasi muda. Anda bisa membandingkannya dengan Belanda, Jepang, dan negara-negara maju lainnya. Mereka nggak pernah berpura-pura untuk memberantas prostitusi, karena profesi itu akan selalu ada gimana pun kita memusuhinya. Mereka lebih fokus sama gimana caranya menata dan melokalisir para penyedianya di tempat yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Dan nggak perlu disandingkan dengan narkotika atau alkohol. Pelaku dan penyedianya pun memang mereka yang mau berkarir di situ, bukan artis atau gadis cantik yang mau kaya dengan cara instan. Kalau mau kaya ya kerja, bukan jalan pintas. Kenali hukum, jauhi hukuman. Saya si Batak dari Pulau Jawa, sampai jumpa pada video selanjutnya.